Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melanjutkan penurunan dan ternyata ada beberapa saham yang terpantau masih bisa bangkit, masih bisa naik lumayan tinggi pada saat IHSG kembali melemah. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Antam yang terpantau hari ini berhasil rebound naik 5% lebih ke harga 1475. Dan jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini, Antam malah sempat naik di atas garis EMA 50 sempat menyentuh sekitar harga 1580. Dan pada saat penutupan, Antam kembali berada di bawah garis EMA 50 sehingga kenaikan hari ini walaupun 5% candlenya tidak begitu oke. Dan saat ini jika kita perhatikan 1400 masih berupa support yang lumayan kuat. Dan dari sebelumnya di Januari beberapa kali Antam mengetes 1400 bisa bertahan dan malah berhasil naik dan break udah garis EMA dan mulai uptrend kembali. Jadi menarik apabila terpantau Antam minggu ini berhasil rebound dan break udah garis EMA. Apabila berhasil break, Antam juga ada potensi untuk mulai uptrend. Tapi karena candle kenaikan hari ini tidak meyakinkan, beda dengan sebelumnya bisa kita lihat pada saat rebound, candle yang solid dan berhasil break. Sedangkan saat ini candle tidak begitu meyakinkan. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan 5% lebih ini, asing yang sebelumnya distribusi hari ini terlihat masuk dengan jumlah lumayan besar, plus terpantau di broker summary ini ada akumulasi besar. Jadi menarik, saya lihat Antam masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes 1500 sampai 1550. Tapi teman-teman harus perhatikan apakah Antam berhasil break zona resisten nih. Apabila masih gagal break secara teknikal, Antam masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1400. Jadi apabila teman-teman sudah punya di sekitar 1400-an, menurut saya pertimbangkan untuk jadikan harga 1500 sampai 1550 untuk target swingnya. Dan walaupun saat ini Antam berhasil rebound dan naik plus ada akumulasi, tapi untuk tren jangka menengah Antam masih belum oke, ini masih bergerak downtrend. Jadi tetap cara teknikal masih belum oke jika terpantau ternyata Antam masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Atau teman-teman mau jadikan 1400 untuk trailing stop juga masih oke. Hold saya terus selama Antam tidak turun buat 1400. Tapi dengan kondisi bursa seperti sekarang, misalnya lebih oke adalah amankan profit dulu apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat saham Antam di harga bawah. Selanjutnya saya coba analisa saham Indosat. Indosat hari ini juga bergerak naik. Bisa kita perhatikan hari ini Indosat juga naik lumayan tinggi, 7% lebih ke 1350. Tapi secara teknikal bisa kita lihat walaupun hari ini naik tinggi dan candle lumayan solid, tapi secara teknikal Indosat juga tidak oke, masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat berada di bawah 1350 yang berupa support, tapi hari ini kembali naik menyentuh support ini sehingga saat ini terkonfirmasi 1350 ini masih berupa support untuk saham Indosat. Tapi untuk terancam menengah, ingat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini di broker summary, bisa kita perhatikan asing dalam satu minggu terakhir terpantau mulai masuk akumulasi saham Indosat. Dan hari ini terpantau masih masuk, tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 7% lebih ini tidak ada akumulasi. Malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indosat, ingat walaupun candle hari ini lumayan oke, asing terpantau satu minggu terakhir mulai masuk, tapi secara teknikal ini masih belum oke. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, sebaiknya lihat apakah Indosat satu minggu ini berhasil naik kembali di atas 1350. Jika terpantau besok ternyata Indosat kembali turun buat 1350, menurut saya sebaiknya jangan entry. Karena akan terkonfirmasi 1350 ke depannya akan berubah menjadi resisten. Dan ada potensi untuk saya lihat kembali menuju support berikutnya di sekitar harga 1200. Dan apabila mau coba spekulatif buy, entry apabila memang Indosat berhasil naik kembali di atas 1350 dengan target swing jangka pendek di 1500. Selanjutnya INTP juga bisa kita perhatikan cara teknikal saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di support sekitar 4450. Bisa kita lihat dari sebelumnya di Maret, supportnya masih berupa support lumayan kuat. Beberapa kali INTP mencoba menembus support ini masih bisa bertahan dari rebound. Sempat break harga 4800, tapi pada saat mengatas garis EMA 50 bisa kita ini gagal break dan kembali melemah ke 4450. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini INTP memang mulai sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan INTP hari ini, jika kita perhatikan kenaikan tinggi 7%, terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah asing 3 hari terakhir terpantau mulai keluar. Dan di broker summary pun sebenarnya ini tidak ada akumulasi.
Jadi untuk INTP karena tidak ada akumulasi dan secara teknikal masih sideways, saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik mengatas harga 5.000. Tapi potensi untuk break 5.000 sampai garis EMA 50 sepertinya masih kecil potensinya karena belum terpantau ada akumulasi besar. Sehingga jika terpantau INTP ternyata memang masih kesulitan untuk break 5.000 sampai garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan, secara teknikal INTP masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 4.450 sampai 4.500. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham INTP di sekitar daerah support, misalnya lebih oke pertimbangkan untuk swing. Take profit apabila ternyata INTP gagal naik kembali dari harga 5.000. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ICE. ICE hari ini juga bergerak naik dan bisa kita lihat secara teknikal juga beberapa kali mencoba break garis EMA 50 150 selalu gagal dan kembali melemah menuju support di sekitar 4.500. Dan sampai saat ini 4.500 sebagai daerah support ini selalu masih kuat bertahan. Dan walaupun sempat berada bawah 4.500 tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi kemarin memang sempat turun dalam. Setelah gagal bertahan di 4.800 sempat menyentuh sekitar harga 4.460, sempat ditutup di sekitar 4.480 tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini ICE kembali rebound naik 3% lebih. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini ada di 4.700 dan untuk garis EMA 50 di sekitar 4.750. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan di sini, asing terpantau dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Tapi kenaikan 3% lebih ini terpantau memang ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ICE, apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold selama 4.500 tidak terkonfirmasi break. Dan untuk saat ini yang terdekat saya lihat ada potensi untuk kembali naik mengatas 4.700 sampai garis EMA 50. Tapi sama potensi untuk break kedua garis EMA seperti masih kecil jika terpantau belum ada akumulasi besar. Dan karena saat ini untuk tren jangka menengah masih downtrend, untuk tren jangka pendek masih sideways, misalnya lebih oke pertimbangkan untuk swing, take profit apabila ternyata ICE masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150 ini. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.